Ya. Kepada Ibu Ratna Nilasari SPD, waktu saya persilakan untuk mempresentasikan hasil laporannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sutresno, MPD, selaku Mentor Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta orientasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Ratna Nilasari SPD, NIP 1987 0121 2024 21 2013. Unit kerja di SMA Negeri 1 Karangdowo, periode angkatan 1 sampai 3. Kita ke latar belakang dahulu. Berdasarkan keputusan LAN nomor 289/K/PDP 07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK pada penjelasan bab 4 ketentuannya. Pasal 31, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi PPPK. Pasal 32, pelaksanaan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pengenalan tugas dan fungsi ASN, B. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Lanjut. Untuk penilaian, pasal 35 PP nomor 49 tahun 2018 tentang pengaturan penilaian kinerja. Ayat 2, penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, serta perilaku pegawai. Ayat 5, penilaian kinerja PPPK didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung. Next. Ada yang namanya RHK atau Rencana Hasil Kerja. Dokumen perencanaan yang memuat target dan sasaran kinerja individu atau unit kerja dalam suatu organisasi. RHK digunakan sebagai dasar untuk mengukur pencapaian kinerja pegawai, terutama dalam lingkup pemerintah dan instansi yang menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis hasil. Fungsinya apa RHK? Yang pertama, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, mengukur dan mengevaluasi kinerja pegawai. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kerja. Yang keempat, menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi. Nah, isi RHK apa? Yang pertama, ada rencana kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang kedua, ada indikator kinerja. Tolak ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kegiatan tersebut, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu. Yang ketiga, target. Ada sasaran atau hasil yang diharapkan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Yang keempat, ada outputnya, hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan seperti dokumen, laporan, atau produk lain yang relevan. Yang kelima, ada nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama, dan inovasi yang harus diterapkan dalam pencapaian hasil kerja. Next. RHK tahunan.
Unit kerja SMA Negeri 1 Karangdowo, jabatan sebagai guru ahli pertama, masa kontrak tahun 2024 sampai 2029. Unit kerja mandiri, terselenggaranya proses pembelajaran dan program sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Hasil kerja kepala sekolah, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Next, Pak. Ada RHK 1. Yang pertama, tersusunnya perangkat pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Ya, nanti ada targetnya, ada 3 dokumen. Terus penerapan nilai berakhlaknya, saya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dalam pembuatan modul ajar atau adaptif ya. Next, RHK kedua, tersusunnya pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nanti ada 2 dokumen. Akhirnya saya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dalam proses pembelajaran, terus memahami dan memenuhi kebutuhan siswa atau berorientasi pada layanan, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat dan disiplin atau akuntabel, terus terbuka dalam bekerja sama dalam kolaboratif. Ya, kalau di SMA Negeri 1 Karangdowo itu ada kobel atau kelompok belajar ya. Di SMA Karangdowo ada 5 kobel. Next, Pak. Terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nanti ada 2 dokumen. Berakhirnya saya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dalam mengikuti pelatihan. Terus meningkatkan kompetensi dalam menjawab tantangan yang selalu berubah, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Next, Pak. Tersusunnya alat ukur dan terlaksananya penilaian pembelajaran sesuai rencana yang telah ditetapkan. Nanti ada 3 dokumen. Terus berakhlaknya, saya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dalam proses pembelajaran, meningkatkan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang selalu berubah, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Next, Pak. RHK yang kelima, ada terlaksananya tugas tambahannya. Tugas tambahan di sini saya memilih sebagai wali kelas ya. Terus next, Pak. Nah, ini sudah selesai. Mungkin ini pemaparan hasil laporan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih telah pemaparan dari Ibu Dias Ratna Nilasari yang telah selesai memaparkan. Dulu kiranya ada tanggapan atau pertanyaan, saya buka 1 cermin untuk bertanya atau memberi tanggapan. Silakan. Sesuai dengan RHK, tugas tambahan Ibu sebagai wali kelas, apa saja tugas wali kelas yang Ibu lakukan? Oke, menjawab pertanyaan dari Ibu Dia ya, apa saja tugas wali kelas yang saya lakukan di sekolah? Yang pertama yaitu pembinaan dan pengawasan siswa ya. Wali kelas bertanggung jawab untuk mengawasi perkembangan akademik maupun non-akademik siswa. Terus yang kedua, koordinasi dengan orang tua. Saya biasanya ada WA group ya untuk koordinasi dengan orang tua siswa. Karena wali kelas sering sekali menjadi penghubung antar sekolah dan orang tua. Mereka akan menginformasikan perkembangan siswa baik yang positif maupun yang perlu diperbaiki ya.
dan memberikan laporan mengenai kehadiran serta prestasi siswa. Yang ketiga, ada pembimbingan siswa dalam pembelajarannya, memberikan arahan kepada siswa agar mereka lebih fokus dalam belajar dan memahami materi pelajaran. Selanjutnya, menangani masalah disiplin ya. Wali kelasnya mengatasi masalah yang muncul di dalam kelas seperti pelanggaran disiplin, konflik antar siswa. Mereka harus menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana dan mencari solusi yang baik untuk semua pihak. Terus menyampaikan informasi kepada pihak sekolah. Wali kelas berperan sebagai penghubung antar siswa dan pihak sekolah. Ada kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan staf lainnya. Mungkin itu yang sudah saya lakukan sebagai wali kelas. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah tanggapan dan pertanyaan telah disampaikan dari Ibu Dwi Ratna Nilasari. Saya kira bisa saya akhiri dari pemaparan Ibu Dwi Ratna Nilasari. Kita beri aplaus dulu. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya bisa saya lanjutkan untuk peserta berikutnya untuk memberikan pemaparan. Terima kasih.